Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, berjumpa dengan kita lagi dari kelompok 8 mata pelajaran Quran Hadis. Di sini kami akan menyampaikan presentasi dari kelompok kami yang berjudul program tahunan atau prota dan program semester atau promes mata pelajaran Quran Hadis. Adapun anggota kelompok 8 sendiri yaitu yang pertama Fatmaria Dewi Amalia dengan NIM 9321263119, Rizky Hana Anissa dengan NIM 9321266919, Dinda Dwi Darviani dengan NIM 9321267719, dan Deva Zaini Alfian dengan NIM 9321278119. Sebelum memulai presentasi pada kali ini, lebih baiknya kita berdoa bersama-sama. Al-Fatihah. Baik, langsung saja kepada materi. Bagi pemateri, saya persilahkan. Saya, Fatmaria Dewi Amalia, akan menjelaskan pengertian program tahunan. Program tahunan atau prota merupakan rencana program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang dikembangkan guru mata pelajaran yang bersangkutan, yakni dengan menetapkan alokasi dalam waktu 1 tahun ajaran untuk mencapai tujuan, yaitu standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Program ini perlu dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun ajaran, karena merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya seperti program semester, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang selanjutnya adalah pengertian program semester. Program semester merupakan rancangan kegiatan belajar mengajar secara garis besar yang dibuat dalam jangka waktu 1 semester dengan memperhatikan program tahunan dan alokasi waktu tiap minggu. Program semester ini merupakan penjabaran dari program tahunan. Kalau program tahunan disusun untuk menentukan jumlah jam yang diperlukan untuk mencapai kompetensi dasar, maka dalam program semester diarahkan untuk menjawab minggu keberapa atau kapan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar itu dilakukan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Dinda Dwi Darviani, NIM 9321267719 akan meneruskan penjelasan yaitu mengenai teknik penyusunan program tahunan. Yang pertama yaitu menelaah kalender pendidikan dan ciri khas satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, menelaah jumlah kompetensi dasar atau KD suatu mata pelajaran. Yang ketiga, menandai hari-hari libur, permulaan tahun pembelajaran, dan minggu efektif. Yang keempat, menghitung jumlah minggu belajar efektif dalam 1 tahun. Yang kelima, mendistribusikan alokasi minggu belajar efektif ke dalam kompetensi dasar. Yang keenam, menentukan alokasi waktu yang harus mempertimbangkan jumlah jam pelajaran, struktur kurikulum, dan tingkat kedalaman materi yang ia harus dikuasai peserta didik. Materi selanjutnya yaitu teknik penyusunan program semester. Yang pertama ada menghitung jumlah hari belajar efektif dan jam belajar efektif setiap bulan dan semester dalam 1 tahun. Yang kedua ada mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu kompetensi dasar serta mempertimbangkan waktu untuk ulangan serta review materi. Dan yang terakhir ada guru selanjutnya menentukan alokasi waktu dari setiap kompetensi dasar atau KD.
Saya Rizky Hananisa. Di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu fungsi program tahunan dan fungsi program semester. Yang pertama di sini ada fungsi program tahunan. Fungsi program tahunan yang pertama untuk mengorganisir pembelajaran agar bisa berjalan secara optimal. Lalu yang kedua ada menjadi pedoman dalam menyusun kalender pendidikan. Yang ketiga, sebagai acuan untuk mengoptimalkan penggunaan waktu efektif pembelajaran yang tersedia. Dan yang keempat, menjadi pedoman untuk menyusun program semester. Lalu fungsi program semester. Yang pertama di sini ada bisa mempermudah tugas guru saat mengadakan pembelajaran selama 1 semester. Lalu yang kedua, menjadi pedoman guru dan dalam bekerja dan belajar. Yang ketiga, menjadi pola dasar untuk mengatur tugas dan wewenang setiap pihak yang ikut serta dalam pembelajaran. Lalu yang keempat, mampu mengarahkan kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah diprogram. Yang kelima, menjadi tolak ukur efektivitas pada proses pembelajaran. Yang keenam, menjadi bahan untuk menyusun data sehingga terbentuk keseimbangan kerja. Dan yang ketujuh, mampu menghemat waktu, tenaga, biaya, dan alat penunjang karena pembelajaran bisa berlangsung secara efektif dan efisien. Baik, setelah materi yang disampaikan oleh teman-teman di atas tadi, dapat saya tarik kesimpulan, yaitu program tahunan atau PROTA merupakan sebuah program atau rancangan yang disusun oleh guru mata pelajaran sebelum memasuki tahun ajaran baru. Program tahunan merupakan perangkat pembelajaran yang isinya susunan tema dan subtema dengan alokasi waktu selama 1 tahun dan dengan tujuan untuk mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Program tahunan sendiri merupakan sebuah pedoman bagi guru mata pelajaran dalam mengajar nantinya. Baik, setelah itu program semester atau lebih sering disebut dengan PROMES. Program semester merupakan turunan dari program tahunan yang menggambarkan pembelajaran dan mencapai kompetensi selama 1 semester. Selain program tahunan, seorang guru mata pelajaran juga diharuskan atau diwajibkan untuk membuat program semester. Baik, mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan oleh kelompok kami dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya kita tutup bersama-sama dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.